Pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa sih Allah mengutus Nabi Isa di akhir zaman untuk menolong umat manusia di bumi? Kenapa bukan Nabi Muhammad aja? Ternyata Allah memiliki rencana yang luar biasa di balik itu semua. Seperti apa kisahnya? Di video kali ini, kita bakal bahas tentang kisah kembali turunnya Nabi Isa ke bumi hingga beliau wafat dimakamkan di bumi. Nabi Isa alaihissalam diyakini oleh umat Islam masih hidup. Sosok yang dibunuh dan disalib oleh orang-orang kafir Bani Israel bukanlah Nabi Isa alaihissalam sebenarnya, melainkan orang yang membocorkan keberadaan Nabi Isa alaihissalam, kemudian Allah menjadikannya mirip. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam. Putra dari Maryam ini diangkat ke langit kemudian akan diturunkan kembali ke muka bumi. Umat Islam meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam akan turun ke bumi saat akhir zaman menjelang kiamat tiba. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kembali Nabi Isa alaihissalam ke muka bumi bukan untuk menyebarkan syariat baru, melainkan meneruskan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedatangan Nabi Isa alaihissalam juga akan membersihkan aliran-aliran yang sesat dan menghancurkan salib. Nabi Isa alaihissalam akan turun ke bumi ketika kondisi dunia penuh dengan kezaliman, kesengsaraan, dan peperangan besar yang melibatkan seluruh penduduk dunia. Imam Mahdi yang menjadi pemimpin kaum muslim akan menghadapi Dajjal yang menyebarkan fitnah kepada umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sekelompok dari umatku akan tetap berperang dalam kebenaran secara terang-terangan sampai hari kiamat sehingga turunlah Isa bin Maryam." Maka berkatalah pemimpin mereka Al-Mahdi, "Kemarilah dan imamilah sholat kami." Ia menjawab, "Tidak. Sesungguhnya sebagian kamu adalah sebagian pemimpin terhadap sebagian yang lain sebagai suatu kemuliaan yang diberikan Allah kepada umat ini, umat Islam." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Selain mengajak umat manusia untuk mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Isa alaihissalam akan menjalankan misi lain, misi yang sangat penting. Apa saja misi dari tugas Nabi Isa saat turun ke bumi dan apa alasan dibalik kenapa Allah mengutus Nabi Isa turun ke bumi untuk menyelesaikan tugasnya? Yuk mari kita simak kisahnya. Tanda-tanda kiamat saat ini tengah diperbincangkan masyarakat setelah pegunungan di Arab menjadi hijau. Salah satu tanda kiamat yang jelas akan terjadi kelak adalah diturunkannya kembali Nabi Isa alaihissalam ke bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjelang hari kiamat kelak, Nabi Isa alaihissalam turun bersama 70.000 malaikat sebagai jawaban dari doa yang dipanjatkan Imam Mahdi kala terkepung oleh Dajjal dan pengikutnya. Dalam riwayat hadis lain mengatakan, Nabi Isa dan para malaikat turun untuk membunuh Dajjal untuk menciptakan keamanan di bumi, sekaligus menjadi pemimpin yang menghidupkan kembali syariat Nabi Muhammad SAW di tengah masyarakat. Para ulama berpendapat, setidaknya ada beberapa alasan yang disepakati mengapa Nabi Isa alaihissalam yang ditugaskan oleh Allah untuk turun ke bumi, kenapa bukan Nabi Muhammad aja? Ternyata Allah memiliki rencana yang luar biasa di akhir zaman. Dan apa saja alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Nabi Isa ke bumi? Nah, salah satu alasan utama kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kembali Nabi Isa ke bumi adalah untuk membuktikan bahwa Nabi Isa alaihissalam masih hidup. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Isa tidak disalib, melainkan diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti, Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka." Quran Surat An-Nisa ayat 159. Jadi, turunnya Nabi Isa di akhir zaman adalah bukti nyata bahwa beliau masih hidup dan akan kembali untuk menyelesaikan misinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menunjukkan pada kaum Yahudi bahwa Nabi Isa yang diyakini sudah terbunuh oleh mereka justru akan kembali dan mengalahkan Dajjal, pemimpin dan pembesar kaum Yahudi di akhir zaman. Tentu saja ini akan mengguncang dan meruntuhkan keyakinan kaum Yahudi karena kaum Yahudi pernah mengklaim bahwa mereka telah menyalib Nabi Isa. Dengan turunnya Nabi Isa, klaim ini akan terbantahkan. Nabi Isa akan menunjukkan bahwa dia tidak pernah disalib dan masih hidup. Dalam sejarahnya, Yahudi memang pernah berniat untuk membunuh dan menyalib Nabi Isa. Mereka mengaku sudah berhasil melakukannya, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, Nabi Isa sudah bersih dari segala pengakuan tersebut. Dan sesungguhnya, mereka juga dalam keraguan-raguan ketika membunuh Nabi Isa. Alasan selanjutnya adalah untuk mengembalikan Nabi Isa ke asalnya, yakni tanah.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari tanah dan akan mengembalikan mereka ke tanah. Nabi Isa, meskipun diangkat ke langit, tetap harus kembali ke bumi untuk menggenapi siklus hidupnya sebagai manusia. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Darinya, tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanya lah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain." Quran Surat Toha ayat 55. Alasan berikutnya adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam juga merupakan salah satu tanda besar akan datangnya hari kiamat. Dalam berbagai hadis disebutkan bahwa Nabi Isa akan turun di akhir zaman untuk membunuh Dajjal dan memimpin umat manusia menuju kebenaran. Ini adalah bagian dari rencana Allah untuk menunjukkan kekuasaannya dan mengingatkan manusia akan hari kiamat yang semakin dekat. Tentu saja turunnya Nabi Isa ke bumi memiliki beberapa tugas. Lantas apa saja tugas Nabi Isa alaihissalam saat kembali ke bumi? Tugas utama Nabi Isa adalah untuk membunuh Dajjal. Ketika menjelang kiamat, Dajjal akan muncul dan hampir menguasai seluruh dunia. Tidak ada orang-orang yang luput dari fitnah Dajjal kecuali orang-orang yang memiliki iman yang tangguh. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk menjauhi Dajjal dan mengunci rumah-rumah serta mengikat anak perempuan dan istrinya di tiang dalam rumah sebab takut mereka akan terjerumus oleh fitnah Dajjal. Dajjal ini adalah raja kemungkaran dan kedurhakaan. Dajjal turun dan menebar kehancuran di seluruh muka bumi terkecuali dua tanah haram, Makkah dan Madinah. Kelak Dajjal akan mati di tangan Nabi Isa alaihissalam. Kisah Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal sendiri telah disebutkan dalam sejumlah riwayat. Mengutip kitab Kasyif Al-Minan fi Amalat As-Sa'ah wa Al-Malahim wa Al-Fitan karya Mahmud Rajab Hamadi dan diterjemahkan oleh Ibnu Tirmizi, Imam Mahdi memimpin kaum muslimin melawan bangsa Romawi. Kemudian Dajjal muncul diiringi 70.000 Yahudi bersenjata pedang dan memakai jubah tebal untuk mengembalikan kejayaan bangsa Yahudi dan menghancurkan khilafah Islam. Sehingga pada waktu tersebut, kaum muslimin ditimpa kesulitan dan menyebabkan mereka lari ke gunung. Saat itu, Imam Mahdi dan kaum muslimin terkepung oleh Dajjal dan 70.000 bala tentaranya. Disitulah Imam Mahdi berdoa. Kemudian turun Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal dan menyelamatkan kaum tertindas dari kejahatan Dajjal dan Yahudi untuk selamanya. Nabi Isa akan turun di sebuah menara putih di Damaskus, Suriah. Saat itu Imam Mahdi sudah berada di sana dan sedang memimpin sholat subuh bersama kaum muslimin. Ketika Nabi Isa turun, Imam Mahdi akan mempersilahkan beliau untuk menjadi imam sholat. Namun Nabi Isa dengan rendah hati menolak dan berkata, "Tidak, di antara kalian ada pemimpin yang telah dimuliakan oleh Allah dalam umat ini." Akhirnya Nabi Isa sholat di belakang Imam Mahdi. Setelah sholat, Nabi Isa akan memimpin umat muslim untuk menghadapi Dajjal. Hal ini diriwayatkan oleh Nawas Ibnu Sam'an, Haris Abu Umamah, dan lainnya. Disebutkan dalam Qissatu Al-Masih Ad-Dajjal, karya Muhammad Nasiruddin Al-Albani, yang diterjemahkan oleh Ahmad Zubaidi, Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal dengan sebuah tombak. Ada pendapat yang menyebut ini adalah sebuah lembing pendek, sebagaimana dikatakan Mutawalli Sya'rawi dalam Alamat Al-Qiyamah Al-Kubro yang diterjemahkan Matsuri Irham dan Muhammad Asmui Taman. Ada pula pendapat yang menyebut Nabi Isa alaihissalam akan menggunakan salah satu pedang milik Rasulullah SAW untuk membunuh Dajjal. Menurut riwayat Ahmad dalam Al-Musnad dan Al-Hakim, dalam Al-Mustadrak dari Utsman bin Abdul Ash, Nabi Isa alaihissalam pergi membawa tombaknya ke arah Dajjal. Kemudian, menurut riwayat Muslim, Abu Amr Ad-Dani dalam Al-Fitan dan Al-Hakim, dalam Al-Mustadrak dari Abu Hurairah, ketika Dajjal melihat Nabi Isa alaihissalam, tiba-tiba ia lemah lunglai sebagaimana garam laut di dalam air. Nabi Isa alaihissalam disebut mendapati Dajjal di dekat pintu Alut bagian timur, kemudian membunuhnya. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakannya di Aqobah Afik. Ini merupakan keterangan dari riwayat Ahmad dalam Al-Musnad, Hanbal bin Ishaq dalam Al-Fitan, dan Ibnu Asakir dalam At-Tarikh dari Safina. Setelah Nabi Isa berhasil mengalahkan Dajjal, dunia belum sepenuhnya aman. Muncullah Ya'juj dan Ma'juj, dua suku yang sangat kuat dan ganas. Mereka adalah makhluk yang sangat merusak dan menimbulkan kekacauan di bumi. Dalam Al-Quran, Ya'juj dan Ma'juj digambarkan sebagai makhluk yang akan muncul di akhir zaman dan menyebabkan kerusakan besar. Nabi Isa dan para pengikutnya kemudian terkepung oleh pasukan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka berdoa kepada Allah untuk meminta pertolongan. Doa Nabi Isa dikabulkan dan Allah mengirimkan penyakit yang mematikan kepada Ya'juj dan Ma'juj. Hingga akhirnya semua pasukan Ya'juj dan Ma'juj tewas tanpa tersisa satupun.
Setelah itu, Nabi Isa dan para pengikutnya turun dari tempat perlindungan mereka dan menemukan bumi yang dipenuhi dengan mayat-mayat Ya'juj dan Ma'juj. Bau busuk menyebar kemana-mana. Nabi Isa dan para pengikutnya kembali berdoa kepada Allah dan Allah mengirimkan burung-burung besar yang membawa mayat-mayat tersebut dan membuangnya ke tempat yang jauh. Kemudian Allah menurunkan hujan yang sangat deras untuk membersihkan bumi. Hujan tersebut membuat bumi menjadi subur kembali dan tumbuhlah buah-buahan yang sangat besar dan berkah. Pada masa itu, kehidupan menjadi sangat makmur dan damai. Orang-orang hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan di bawah kepemimpinan Nabi Isa. Setelah membunuh Dajjal dan melenyapkan Ya'juj Ma'juj, Nabi Isa kemudian melanjutkan tugasnya. Beliau akan menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana, membawa kedamaian dan keadilan ke seluruh dunia. Saat itu, Nabi Isa menerapkan syariat Rasulullah SAW. Nabi Isa akan fokus pada misi utamanya, yaitu menyerukan ajaran tauhid. Nabi Isa akan mengajak seluruh umat manusia untuk kembali kepada ajaran yang benar, yaitu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau akan menjelaskan bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan mengajak semua orang untuk memeluk agama Islam. Selain menyerukan ajaran tauhid, Nabi Isa juga akan menghapus berbagai penyimpangan yang terjadi dalam ajaran agama, yakni menghancurkan salib. Salah satu alasan utama Nabi Isa menghancurkan salib adalah untuk menghapus simbol-simbol kesalahan dan penyimpangan dalam ajaran agama. Salib seringkali dikaitkan dengan keyakinan bahwa Nabi Isa disalib dan wafat, padahal dalam keyakinan Islam, Nabi Isa tidak disalib melainkan diangkat ke langit oleh Allah. Dengan menghancurkan salib, Nabi Isa ingin mengoreksi pemahaman yang salah ini dan mengembalikan ajaran yang benar. Selain itu, menghancurkan salib juga berarti menghapuskan segala bentuk penyembahan berhala. Dalam ajaran Islam, penyembahan berhala adalah dosa besar. Nabi Isa akan memastikan bahwa tidak ada lagi simbol-simbol yang bisa menyesatkan umat manusia dari jalan yang benar. Setelah menghancurkan salib, Nabi Isa membunuh semua babi di belahan bumi. Tindakan ini untuk menghapus simbol-simbol kesalahan dan penyimpangan dalam ajaran agama. Babi seringkali dikaitkan dengan hal-hal yang diharamkan dalam Islam. Dengan menghancurkan babi, Nabi Isa ingin mengoreksi pemahaman yang salah ini dan mengembalikan ajaran yang benar. Setelah menghancurkan salib dan membunuh babi, selanjutnya Nabi Isa akan menghapus jizyah. Jizyah ini adalah pajak. Tindakan ini dilakukan karena pada saat itu seluruh umat manusia akan berada di bawah satu kepemimpinan yang adil dan bijaksana, yaitu kepemimpinan Nabi Isa. Tidak akan ada lagi perbedaan antara kaya dan miskin, semua akan setara karena semua akan hidup dalam kedamaian dan keadilan yang sama. Dengan menghapus jizyah, Nabi Isa menunjukkan bahwa di bawah kepemimpinannya, semua manusia akan diperlakukan sama. Tidak ada lagi diskriminasi. Ini adalah simbol persatuan dan keadilan yang akan ditegakkan di seluruh dunia. Di bawah kepemimpinan Nabi Isa, dunia akan mengalami masa keadilan dan kedamaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bumi akan menjadi subur, keindahan dan ketentraman akan dirasakan penduduk dunia. Beliau akan memerintah dengan penuh kebijaksanaan dan kasih sayang, membawa rahmat bagi seluruh alam. Semua orang akan hidup dalam harmoni tanpa ada lagi perbedaan dan diskriminasi, serta ajaran tauhid akan menjadi dasar kehidupan umat manusia. Setelah menjalankan misinya di bumi, Nabi Isa akan hidup selama beberapa waktu hingga akhirnya Nabi Isa akan wafat secara alami. Menurut beberapa riwayat, Nabi Isa akan hidup di bumi selama 40 tahun setelah turun dari langit. Wafatnya Nabi Isa akan menjadi tanda bahwa tugasnya di bumi telah selesai dan dia telah mengembalikan umat manusia kepada jalan yang benar dan lurus. Beliau akan dimakamkan di bumi seperti manusia lainnya. Kisah Nabi Isa ini mengajarkan kita tentang pentingnya keimanan dan keteguhan dalam menghadapi cobaan. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang dibalik rencana Allah mengutus Nabi Isa di akhir zaman dengan tugas-tugas yang mulia. Seperti yang kita bahas tadi, Nabi Isa alaihissalam akan turun di akhir zaman dengan tugas-tugas yang sangat penting. Beliau akan memerangi Dajjal, menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Setelah itu, Nabi Isa akan membawa kedamaian dan keadilan di bumi, serta memastikan bahwa hanya agama Islam yang tersisa. Kisah ini bukan hanya sekedar cerita, tapi juga pelajaran berharga bagi kita semua. Nabi Isa mengajarkan kita tentang keberanian, keteguhan iman, dan pentingnya keadilan. Di akhir zaman, beliau akan menjadi simbol kemenangan, kebenaran atas kebatilan. Mari kita renungkan bagaimana kita bisa meneladani sifat-sifat mulia Nabi Isa dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi akhir zaman dengan iman yang kuat dan amal yang baik,
Jadi, turunnya Nabi Isa ini adalah bagian dari rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia dari fitnah dan kehancuran. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah ini dan selalu berada di jalan yang benar. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu berada di jalan yang benar. Sekian dulu dari saya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Selebihnya mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah, dan mohon maaf bila ada kurang atau keliru itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.